Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Masih bersama kami di sini. Tentunya kita sekarang ada di Desa Kutayasa, tepatnya Bawang di Banjarnegara. Nah, kita di sini mau sowan silaturahmi sama yang punya Fortuna Farm. Di sini ada Fortuna Farm. Kita mau silaturahmi dengan yang punya, nanti kita samperin di kandangnya, kita coba lihat koleksinya. Katanya dia punya beberapa koleksi sapi yang monster, big monster sapi. Ayo ikuti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Mr. Darsono lagi santai banget ini. Ini lagi bikin lintingan. Wih, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Waduh, lama banget ini. Makin gemuk aja. Iya, ini kita lama banget nggak jumpa ini. Udah hampir 1 tahun ya? Iya, kayaknya 1 tahun sampai 5 tahun kayaknya ini. Boleh kita join, Om? Oh, monggo. Siap. Ya. Waduh, berantakan. Nggak apa-apa. Kayak gini lah, Mas. Iya, ini lagi nyantai ini. Waduh, ini lama banget kita nggak sowan di tempatnya Om Darsono, Fortuna BF kalau dulu. Iya. Jadi dulu ini Om Darsono ini salah satu tokoh perburungan di Banjarnegara yang melebar ke Nusantara di Indonesia. Alhamdulillah, iya dulu. Gimana Om? Tapi ngomong-ngomong soal burung nih, masih? Burung masih, kita ya masih aktif gantang, cuman sekarang di ocehan. Oh, ocehan. Iya, kalau lobet lagi sepi nih. Oh, lagi sepi ya. Tapi memang kebetulan ya teman-teman kita sebenarnya lagi berjuang ini. Iyalah, ayo kita gimana caranya biar kayak dulu lagi lah. Pengennya kan gitu. Kita tetap support lah. Teman-teman yang lagi berjuang kita support. Nah, iya. Harus itu. Benar. Saya juga mau nanti cari-cari bahan-bahan lagi. Oh iya, mantap. Jadi biar naik lagi ya. Iyalah. Oh, siap. Udah dunia kita kok. Iya, betul banget. Nah, ini dengar-dengar nih, Om Darsono nih udah selain di burung nih sekarang ternyata Om Darsono ini udah merambah ke dunia latihan, Mas. Iya, dunia peternakan ini. Bukan ternak burung tapi ya. Ini dunia sapi. Ya, latihan lah itu. Sapi monster tapi ini. Jangan nggak bain-bain lah, kalau bahasa Jawanya tuh nggak bain-bain. Sapi monster ini gimana ceritanya Om? Kok bisa sampai merambah ke sapi ini gimana ceritanya? Gini, pengen tahu ini. Dulu waktu masih aktif main burung, misalnya 2017-an, 18 kan setiap minggu keluar kota lomba di sana sini, alhamdulillah kan ada hasil lah. Oh iya. Di situ kita kumpulin terus buat beli sapi. Oh. Nah, buat beli sapi dulu kan belum punya kandang. Titip-titipan ke petani gitu. Nah, sekarang juga alhamdulillah masih. Cuman karena sekarang di burung nggak seaktif dulu, banyak anak yang jadi nganggur kan karena nggak gantang. Sekarang jadi rawat sapi itu si Kadul. Mantep banget. Iya gitu. Jadi cara bisnisnya oke nih teman-teman. Di hasil dari burung buat beli sapi, karena belum punya kandang titipin. Wah, nah sekarang alhamdulillah udah kecil-kecilan punya kandang. Di samping masih ada beberapa petani, sekarang sudah kandang sendiri. Wah, di sini. Mantap. Buat hobi sama usaha lah. Wah, nah ini yang betul kita contoh ini. Jadi nggak hanya stuck di satu subjek. Jadi nggak di burung, merambah ke lain untuk berkembang. Iya, nah, ini kan ini menjelang hari raya Idul Adha. Nah, iya. Sudah kita menyediakan sapi-sapi buat korban. Oh gitu. Selain yang besar buat hobi gitu loh. Oh, berarti ini nyiapinnya itu nggak cuma yang buat kurban, tapi ada nggak spek lain? Misal Bang buat kontes atau itu dalam rencana kita udah beberapa main ke kontes, jadi di situ kan ada motivasi, wah kapan ya bisa ikut kontes kayak yang lain itu gitu ya, buat motivasi ya. Sekarang udah mulai arah ke situ gitu. Kita cari-cari bahan yang masih mungkin
belum poel atau poel 1 nanti setelah poel 2 atau kelas ekstrim bisa. Semoga bisa kayak mereka bisa ikut gitu. Nah, terus di sini juga ada beberapa jenis, contoh kayak ini kan ada istilahnya jenis sapi baru di daerah sini, sapi Belgian Blue gitu. Ada beberapa di kandang temen yang masih anakan-anakan, kita juga di situ ikut andil. Nah, terus ada beberapa juga yang di kandang kita yang di sini ya. Gitu. Siap. Total nih Om, total ngandang berapa sapi nih sekarang? Udah banyak Mas, kalau di sini memang kapasitas sekitar 15-an. Terus ada di kandang punya temen tak titipin yang buat korban-korban ada sekitar 10. Terus aja lah, sedikit aja lah. Ternyata diam-diam Om Darsono ini banyak sapinya. Enggak lah Mas, masih jauh. Saya tahunya di burung doang nih sama bisnis kecil kayak sayur gitu. Masih jauh sama teman-teman yang lain lah. Intinya kita latihan benar-benar, masih latihan dari nol lah Mas. Betul, belajar lah ya. Belajar, benar-benar belajar. Nanti kan berkembang bisa, semoga bisa tambah. Kita juga sharing-sharing sama teman gimana sih perawatannya, gimana cara pemilihan bibit yang bagus, gitu kan. Ya alhamdulillah masih ada dikelilingi orang-orang yang bisa berbagi ilmu gitu loh, alhamdulillah gitu. Ngomong-ngomongin soal perawatan nih Om, kita kan di sini pemula ya. Iya, sama aja. Kita juga pemula ya. Ini sharing aja ya. Kita kan sharing aja di sini. Jadi tips perawatan untuk harian sapi ini gimana nih? Kalau untuk di kandang perawatan harian ya pasti pagi kasih makan, terus kasih minum, ganti minum, terus bersih-bersih kandang. Gitu. Sesekali mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali ada yang dikeluarin, dipanasin gitu. Oh, dijemur lah ya. Berarti nggak cuma burung ya yang dijemur ya. Harusnya ini kalau sekitar jam 10 sampai jam 12 diajak jalan-jalan keluar gitu, di jalan cor atau di jalan aspal buat nguatin kaki. Oh, itu olahraga juga ya? Iya, cuman terus terang belum kita lakuin. Soalnya saya juga masih takut pegang sapi, terus mikir resikonya nanti ada mobil atau kena orang kan. Iya, bahaya betul. Mungkin ya nantilah kedepannya mungkin seperti itu. Kita istilahnya dijak olahraga gitu. Oh iya, siap. Gitu. Oke. Ya ini mungkin sekilas rawatan Om Darsono ya, gitu ya teman-teman. Nah, kita mau spill nih koleksinya Om Darsono ini apa aja nih? Boleh kita lihat Om? Monggo. Oke, siap. Kita langsung ke Iya. Oke. Kandangnya. Nah, ini yang pertama apa ini? Kalau yang ini Belgian Blue Cross. Belgian Blue Cross. Mandinya Belgian, terus disuntikin ke indukan apa namanya? Indukan yang di daerah sini kan adanya rata-rata simental, ada limusin gitu. Makanya Belgian Cross gitu. Oh, gitu. Ini rawatannya ada rawatan khusus apa sama? Sama yang lain. Sama yang lain. Tadi sama ya. Iya. Belgian Cross ini yang membedakan apanya ini Om sama kalau Belgian Blue yang asli itu kan dari luar negeri, badannya kan kayak ini binaraga. Oh, yang kekar, yang kekar gitu ya. Oh, tulangannya kecil tapi badannya gini belenuk-belenuk gitu. Terus bisa katanya informasi yang masuk itu keluarnya daging misalkan dipotong itu lebih tinggi gitu. Oh, dagingnya kalau dipotong lebih. Iya gitu, rendamannya istilahnya bagus banget gitu katanya gitu. Soalnya jadi kan, dagingnya mungkin juga lebih mahal ya? Mungkin harusnya gitu. Kualitasnya lebih mahal gitu ya. Iya. Dari segi postur tinggi. Terus warna ada ini nggak Pak? Kalau warna banyak, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang hitam putih, ada yang kayak abu-abu gitu. Jadi yang membedakan yang coklat putih gitu. Belgian sama yang lain tuh warna nggak ya? Enggak, bentuk badan lah istilahnya. Hanya postur ya? Postur itu. Oke, siap. Selain Belgian Blue ini apa lagi nih Om? Kalau yang punya? ini untuk korbanan. Ini spek kurban. Ini limusin cross. Nih. Kalau ini Pegon Cross. Oke. Ini untuk korbanan besok. Lah kalau ini Belgian Blue tapi betina. Oh, ini betina. Ini anakan sendiri nih Mas. Wah, ini anakan sendiri. Ternyata udah punya produk sendiri loh Om Darsono ini.
Ini yang keren loh. Tadi tak ceritain waktu lomba, Hah? ada hasil tak buat beli sapi, tak titipin ke petani. Ini hasilnya dapat setoran ini. Waduh, keren nih. Iya. Lihat, Alhamdulillah. betina tapi ini ya. Ini rencana buat indukan. Buat indukan ini. Bagus nih. Nanti kalau Umur berapa ini, Om? Kalau ini 12 bulan. 12 bulan. Ini setahun nanti lah. di rencana loh disuntik sama IB sama Belgian. Insya Allah mendekati 90% nanti hasilnya. Mantap. Semoga gitu loh. Kalau yang ini, Nah, ini simental Mas. Simental. Simental. Ini bobot berapa ini, Om, kira-kira? Kalau ini 7 lebih, kayaknya 725 kayaknya. Gede ini. Kalau nggak salah. Ini poel 1. Poel 1. Ya buat latihan biar kayak itu. Pemain burung juga itu Haji Hidayat. Oh iya, iya itu keren tuh. Yang punya Superman ya? Superman sekarang sapinya bagus-bagus banyak lagi. Oh iya, Iya, inspirator itu. Ngerti itu sapinya keren-keren itu. Iya. Buat kontes ya. Iya, itu pemain-pemain udah kelas nasional. Kalau ini ini apa ini? Simental Malbor. Simental. Ini agak masih kecil nih kayaknya nih. Ini umur berapa ini? Masih bahan. Ini umur 15 bulan kurang dikit. 15 bulan. Nih, sapinya gede-gede loh, teman-teman. Semoga aja lah ini nanti bisa buat ikon. Kalau ini Belgian, produk desa sini ini. Oh, asli desa sini. Iya, ini Belgian cross juga. Ini dulu indukannya limusin. Tapi dulu pas waktu umur 3 bulan 4 bulan kena lato-lato ini. Oh, kena lato-lato. Pernah kena lato-lato. Iya, tapi udah sembuh ini ya? Waktu masih di petani belum sama kita. Iya tuh, ngomongin lato-lato nih kayaknya kemarin sempet ini ya, iya, kalau masalah penyakit kemana-mana kemarin ya jadi ini beban. Tapi sekarang udah ini ya. Alhamdulillah kan kita jaga juga. Udah mereda ya. Antibiotik, pencegahan gitu. Iya, siap. Terus ini apa lagi? Mungkin ini gede-gede nih dua nih. Simental Mas. Simental juga ya, sama kayak tadi ya. Ini waktu dapat belum poel, cuman di sini sekitar 1 bulan udah poel. Poel 1. Poel 1. Oke, siap. Ini sekitar bobot 800-nya kurang, tapi mendekati lah gitu. Hampir sama-sama ini. Kalau inilah 800 real. Ini real 800. Iya. Bobotnya. Ini kelihatan gede banget. Simental juga ya ini ya. Iya, cuman belum penuh ini. Mungkin buat hari raya Idul Fitri tahun depan. Mantap. Kemungkinan. Mantap. Soalnya ini bukan spek lomba, ini speknya spek kurban. Daging. Spek daging ya. Dagingnya gede ya. Oke, 800 sekarang. Semoga aja nanti sampai hari raya Idul Fitri tahun depan ya 1 ton up. Bisa masih bisa. Masih bisa. Belum penuh ini kan masih kosong. Oh iya, itu masih kelihatan. Iya. Ini udah poel 2 pasang. Oh, poel 2 pasang. Oke. Jadi ini koleksi yang di kandang sini, Om? Iya. Yang di kandang lainnya masih ada ya? Ada. Sana khusus buat ini kurban. Oh iya, mungkin besok kita udah laku semua, tinggal ngirim-ngirim. Mantap. Hari hanya tinggal ngirim ya. H-1 sama H-2. Rata-rata orang mana Om yang beli itu? Sekitaran sini beda kecamatan, beda desa gitu. Oh, Banjar ya. Kalau luar kemarin kota yang ke luar kota ada. Ini udah kirim Udah dikirim. Udah. Yang dekat-dekat nanti pas hari H ya. Iya, betul gitulah. Oke, siap. Latihan Mas. Oke, gitu teman-teman. Ya. Sekilas kita main di kandang Fortuna, di Fortuna Farm ini. Thank you banget nih Om Dasono udah sharing ilmunya. Oke. Semoga bermanfaat buat pemula yang mau belajar. Boleh ya sering kesini Om ya? Boleh, silahkan. Ya, Om Dasono ini terbuka nih orangnya nih. Jadi sharingnya tuh terbuka, real gitu. Gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi teman-teman pemula kalau ada yang mau mulai breeding atau apapun lah di dunia sapi, peternakan sapi terutama, silakan. Bisa yang di Banjarnegara bisa main ke boleh kandangnya Fortuna. Nah, ini nomornya di bawah ini ada. Hubungi Om Dasono, oke? Oke, thank you Om Dasono. Oke. Saya pamit dulu. Iya, oke. Thank you, sehat-sehat. Amin. Kita komunikasi lagi lain waktu, oke? Sukses buat jenengan. Siap. Thank you ya Om. Ya, oke. Thank you. Assalamualaikum. Salam.